Ini jaringan. Recording in progress. Baik, oke, matikan dulu. Ya kan, Bu Moderator, kita mulai. Halo, Bu Dewi. Bu Dewi, kita bisa mulai? Kayaknya belum terini. Mungkin ada kendala teknis kali itu, Pak. Jaringan kayaknya. Buat saya telepon dulu. Dari Bu Dewi, tes. Suara saya terdengar, Pak? Ya. Oke, Bu, kita mulai, Bu. Terdengar jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali saya Dewi Murtiningsih bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu dalam obrolan EI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 dengan tema Autodidak Tembus Fokus dengan narasumber Bapak Ghazali Thompson, dan di sini ada Ibu Insania Karin. Dan tidak berpanjang lebar, waktu selanjutnya akan kami persilakan kepada narasumber untuk sharing terkait materi hari ini, dan bagi Bapak dan Ibu nanti yang ingin berdiskusi mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa langsung menuliskan di kolom chat. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak atau Ibu narasumber. Monggo. Terima kasih Ibu Dewi Murtiningsih telah membuka webinar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi khairil ajma'in. Ini harus kita selalu ucapkan agar mempermudah kita dalam menerima dan sharing ilmu pada obrolan khusus artificial intelligence. Dan alhamdulillah OPSEA ini telah eksis ya lebih dari 2 tahun ya, memberikan free webinar kepada rekan-rekan dan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan kita berharap bahwa ini akan terus berlanjut, dan para narasumbernya juga udah sangat banyak, udah ratusan ya kalau kita hitung, dan mereka semua memberikan ilmu itu secara free dan gratis. Dan mungkin nanti dari Bapak Ibu juga yang mempunyai pengetahuan juga bisa sharing di sini, bisa menghubungi staf kita atau menghubungi saya langsung. Oke, sebenarnya program Skop Hijrah ini tak berlangsung dua bulan ya, dari awal sampai ini udah pertemuan yang ke-5 atau ke-6 gitu ya. Dimulai dari bagaimana kita mencari jurnal-jurnal yang yang bereputasi ya, dan juga bagaimana menyusun judul. Nah, sekarang ini kita bagaimana otomatiskan tulisan kita itu sehingga kita mempermudah di dalam penulisan. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit wawasan ya, bagaimana kita mengoptimasi jurnal kita sehingga kita merasa really confident untuk mempublikasikan jurnal kita. Saya izin share dulu.
Apakah terlihat semuanya? Ya, oke Pak. Terlihat ya. Ya, sehat Pak. Oke, judul kita hari ini autodidak tembus Scopus ya. Jadi banyak sekali bahwa layanan-layanan yang memberikan pendampingan ya, dan juga bimbingan itu kan sah-sah saja sih sebenarnya. Jadi makanya saya cari gapnya bagaimana kita secara otodidak. Kalau otodidak berarti kita tanpa pembimbingan, ya, tanpa apa, jadi kita bisa menembus. Dan sebenarnya ya Scopus itu bukan hal apa namanya hewan yang menakutkan ya sebenarnya. Ini sebuah apa namanya indexer yang mengindeks. Jadi mungkin hari ini saya akan memberikan pemahaman apa itu Scopus ya. Jadi jangan sampai kita dengar kata Scopus sudah sangat menakutkan ya. Ya, padahal ini adalah yang biasa kita lakukan sebagai atau mahasiswa ataupun sebagai dosen ya. Jadi jangan takut dengan Scopus. Makanya saya buat dengan judul autodidak aja. Jadi bagaimana kita belajar otodidak. Perkenalan sudah, saya pikir. Ini beberapa yang saya pegang ya, yang terus saya baca. Seperti misalnya yang dikatakan Sam Altman, mengatakan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk memahami apa yang dibutuhkan orang lain akan menjadi keahlian paling berharga untuk masa depan. Maka diciptakan AI ini. Ini yang saya selalu tanamkan dalam benak saya. Terus ada Jensen Huang, CEO Nvidia. AI tidak pernah akan mengambil alih pekerjaan Anda. Namun orang yang menggunakan AI akan mengambil alih pekerjaan Anda. Jadi gunakanlah AI secepat Anda bisa. Jadi ini sangat really make sense sebenarnya. Kenapa kita harus menggunakan AI? Jadi nggak usah ditanya lagi. Why we have to use and collaborate with AI ya. Ini orang-orang yang sudah konglomerat semua nih yang bilang seperti itu ya. Terus Robert T. Kiyosaki dan juga Jack Ma ini adalah orang-orang yang menginspirasi saya di dalam belajar ya. Apalagi Jack Ma ini sama latar belakang dengan saya, from English teacher to tech billionaire, tapi dia sudah menjadi tech billionaire, saya belum gitu ya. Tapi satu hal yang menarik dari Jack Ma mengatakan bahwa ketika Anda telah berumur 40 tahun sampai dengan 60 tahun, maka Anda harus berkolaborasi dengan anak muda. Nah, makanya Obser ya ini kita menampilkan orang-orang muda berkolaborasi. Jadi kalau kita misalnya sudah memiliki umur 40 tahun, 40, 50, 60 tahun, kalau kita tidak bekerjasama, berkolaborasi dengan anak muda, kita tertinggal. Kenapa? Karena mereka bekerja lebih cepat dan mereka bekerja lebih baik. Makanya butuh kolaborasi itu. Nah ini yang dilakukan oleh Jack Ma. Karena tidak mungkin lagi kita harus mempelajari misalnya suatu hal yang baru. Seperti tadi ada salah satu teman kita dari Bali, NVivo misalnya. Yang ngapain lagi kita belajar step-step NVivo gitu. Sedangkan sudah banyak yang bisa mengerjakan. Yang terpenting dalam penelitian kita punya datanya, olahan datanya. Setelah diolah kita analisis datanya gitu. Ya kan? Apalagi kita misalnya mau Yomoy official, udah kita beli dengan 800 atau $1.000 itu kan. Kita harus be smart, berpikir secara ekonomi kan. Jadi kalau ada orang yang bisa membantu kita, ya why not gitu. Yang terpenting adalah kita pertanggungjawabkan apa yang kita teliti. Ini biasa nih. Oke. Scopus mindset. Nah, ini yang pertama mungkin yang harus kita pahami ya. Sebelum kita misalnya mempublikasikan jurnal kita atau artikel kita di Scopus. Scopus itu memiliki lebih dari 40.000 jurnal di seluruh dunia gitu. Sangat banyak sekali. Dan telah mempublikasikan jutaan ya. Jutaan artikel yang terindeks Scopus itu sendiri. Jadi kalau marketnya begitu banyak ini, masa kita nggak dapat gitu kan? Nah, tapi ini ada yang saya kasih garis kuning. Garis kuning ini adalah sebenarnya kita harus paham nih. Scopus juga berkembang dengan menambahkan jurnal yang baru. Banyak jurnal yang terindeks Scopus. Sementara juga menghapus jurnal-jurnal yang tidak memenuhi kriteria kualitasnya. Jadi Scopus ini setiap bulan dia ada yang bertambah baru dan juga dia akan mendiscontinue. Jadi gini loh, maksudnya gini. Ketika kita memasukkan jurnal ke Scopus, kita udah tahu risikonya. Suatu hari kita akan diputuskan. Nah, makanya kita harus mencari strategi. Scopus ini digunakan untuk apa sih? Oh, ternyata Scopus ini digunakan untuk kalau kita mau jadi profesor. Ya udah, kita harus aware, oke, dalam berapa lama Scopus ini akan hidup. Jangan sampai nanti misalnya kalau kita misal sebelum di review oleh asesor profesornya udah mati.
Maka carilah misal Scopus yang kira-kira yang umurnya panjang. And one day soon, pasti ketika misalnya yang namanya juga di indeks. Kalau indeks itu ya tergantung indeksernya. Kalau indekser mengatakan ini lanjut, lanjut. Kalau enggak. Jadi tidak ada yang pasti. Dinamika di Scopus sangat tinggi. Ya, saya juga ada beberapa yang sudah saya terbitkan, tiba-tiba di cut dan tidak dan bahkan hilang. Nah, itu hal yang biasa. Jadi jangan kaget gitu. Jangan nanti misalnya setelah saya sudah mempublikasikan di Scopus tiba-tiba hilang. Itu hak prerogatif mereka. Ya ini yang penting. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita kok kena Scopus discontinue. Jadi bagaimana penelitian? Ya udah karena penelitian sudah terbit. Gitu kan? Yang jangan tuh kita menerbitkan misalnya di jurnal-jurnal yang di cloning misalnya, yang ada misalnya KW-KW-nya, ada KW1. Karena Scopus ini ada KW-nya ya. KW1, KW2, KW3 sampai KW4 itu bisa. Ya. Tapi kalau nama predator itu seburuk-buruknya predator, dia masih bisa diterima. Ada beberapa university, oke nggak apa-apa kita terima karena waktu publikasinya misalnya publikasinya bulan Maret yang lalu, tiba-tiba bulan Agustus sudah discontinue. Ada yang masih bisa menerima. Oke, karena apa? Pada saat kita mensubmit dia masih aktif, tetapi kita publish bisa juga dia sudah discontinue. Jadi tergantung dari apa namanya kebijakan nih dari universitas masing-masing atau kebijakan dari Dikti juga. Jadi gitu sebenarnya. Jadi Scopus ini adalah hal yang spesial. Jadi kalau kita menulis kan tidak mesti harus di Scopus itu ya. Saya punya teman itu Malte Albrecht di Jerman. Dia bilang sama saya, Ghazali kapan kamu profesor? Saya bilang, aduh, profesor di Indonesia sangat, it's really hard. Gitu. Dia untuk menjadi profesor hanya menerbitkan jurnal yang dia buat di universitas mereka sendiri. Jadi tidak diterbitkan di Scopus ataupun di WOS ataupun di mana di indeks-indeks yang lain. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai peneliti kita tuliskan yang lebih baiknya kita publikasikan misalnya di universitas kita. Karena universitas kita yang tahu bagaimana kualitas penulisan kita. Ya. Itu yang harus kita pahamin ya. Karena di sini kalau saya barusan tadi search saya tanya sama ChatGPT juga berapa jumlahnya, ternyata dari tahun 2019 dengan tahun 2024 itu tahun 2019 itu ada 36.000 gitu ya. Dan juga di sini ada apa namanya sekarang udah 44.000. Saya mendapatkan data ini saya cukup tanya dengan ChatGPT ya. Saya tidak ngerti itu apa namanya algoritma matematikanya seperti apa. Tapi yang what we need is the data. Ya kan? Kita sebagai peneliti data yang kita butuhkan. Kalau misalnya proses stage 1, 2, 3, dan 4 kita nggak bisa harus tahu sebenarnya. Ya, kenapa kita peneliti? Kalau mau tahu juga lebih baik, tapi kan mana ada lagi waktu kita untuk belajar seperti itu ya. Ini yang saya dapatkan. Berarti banyak sekali. Tadi ada 40.000 dan 44.000, bayangin. Masa kita nggak dapat satu Scopus pun itu kan. Quartile ini biasa yang Q1, Q2, Q3 yang ranking yang paling banyak disitasi gitu ya. Jadi memang dalam penelitian itu penelitian dikatakan signifikan ketika kita meneliti dan menerbitkan publikasi dalam bentuk artikel atau buku dan banyak yang mensitasi. Ya, kalau tidak ada mensitasi berarti penelitiannya tidak signifikan. Itu intinya kan sebenarnya. Tapi dengan mensitasi ya juga bisa diakal-akalin juga gitu. Ada namanya citation engineering gitu. Ya udah kita punya 100 mahasiswa, kita kasihkan tugas, yang penting ketika Anda misalnya membuat tugas cite my journal itu bisa juga seperti itu kan, tapi ini kan site-nya agak memaksa gitu kan. Tapi kalau kita misalnya dibebaskan itu ya tergantung ada orang yang apa namanya berminat dengan penelitian kita atau tidak. Ya, saya udah banyak penelitian hanya jurnal hanya beberapa yang disitasi orang itu. Ada satu jurnal 4 orang sitasi, ada yang 2. Ya udah, yang namanya itu tugas kita ya hanya mempublikasikan. Ya kalau mensitasi menurut orang itu berguna buat mereka, silakan sitasi. Kalau enggak ya enggak jadi masalah. Tugas kita sudah selesai. Oke, next how to automate your journal. Nah, gini. Jadi bagaimana mengoptimasi jurnal kita? Sebenarnya jawabannya cuma satu ya. Karena ini kita berhubungan dengan Scopus. Di Scopus itu ada namanya citation manager, namanya Mendeley. Nah, Mendeley ini ngeri-ngeri sedap juga ya.
Kadang-kadang kita udah belajar gitu kan, tiba-tiba nggak mau, pas kita mau slide dia tidak otomatis, saat mau bibliografi tidak otomatis juga. Ya makanya hari ini saya mendatangkan salah satu mitra kita juga, yang luar biasa, nanti akan kita praktekkan. Tapi dengan praktek ini, Bapak Ibu semuanya harus dengan menggunakan laptop ya. Tapi kalau tidak menggunakan laptop nggak bisa. Jadi yang sudah ada laptop silakan nanti dilihat cara-caranya. Ya kenapa Mendeley? Mendeley ini ada dua ya sebenarnya. Ada Mendeley Manager dan ada Mendeley Desktop. Mendeley Manager itu biasanya berbasis cloud, bisa menyimpan banyak. Tapi itu tadi dia karena setiap harus disinkronkan terus, jadi ada kadang-kadang kendala juga ya, kendala di synchronization-nya. Tapi kalau di desktop itu kita bisa pakai ketika dalam keadaan offline. Tapi yang terpenting ya dua kita pakai. Jadi ada apa namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini softwarenya gratis ya. Terus kita bisa share. Tapi yang terpenting bahwa di Mendeley itu harus terintegrasi dengan Microsoft Word. Nah kalau dia terintegrasi bisa. Jadi Mendeley itu hanya sebagai library-nya kita, perpustakaannya kita. Jadi yang kemarin kita belajar di lines.org, udah belajar di scopus.com atau di Springer Nature atau di yang lain-lainnya atau di Skihub untuk mencari rempah-rempah yang saya bilang di awal itu. Nah, itu kita kumpulkan di dalam satu library namanya Mendeley. Nah, dengan Mendeley itu nanti kita bisa mempercepat penulisan kita ya. Ya manfaatnya mungkin bisa mengefisiensikan waktu ketika kita buat tugas misal dengan 40 jurnal. Bisa lebih cepat ya, 40 atau sampai dengan 60 jurnal ya. Kalau di Scopus itu harus yang saya lihat itu at least 60 until 100 journals ya kan. 100 jurnal. Nah, buat kita yang 100 jurnal dikit ya. Kita cari aja di lens.org atau di scopus.com. Bisa kita download bebas ya bagi yang sudah berlangganan secara premium. Nah, jadi tidak ada alasan buat kita. Karena kenapa? Ternyata para reviewer itu melihat ketika misalnya kita mensubmit artikel kita di dalam jurnal mereka, itu mereka selalu berbicara masalah ini dapatnya dari mana. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley, dia langsung terdeteksi itu, terdeteksi oleh mereka dan mereka is easy for them to review. Ya. Karena biasanya kalau reviewer untuk di Scopus itu mereka sudah mendapatkan akun gratis, akun gratis dari Scopus. Gitu. Makanya mereka terdaftar. Kalau ada mungkin sini Bapak Ibu pernah menjadi reviewer di scopus.com, itu biasanya sangat gratis ya. Kenapa? Ketika mereka ngecek itu, ngeceknya juga mereka secara digital ya, tidak membaca satu persatu. Makanya kita kerjakan juga secara digital. Jadi kita automatize ya bahasa, otomatiskan jurnal kita itu dengan Mendeley itu sendiri. Ya, di sini kan sinkron antar perangkat, kolaborasi penelitian bisa share library, bisa share yang kemarin sudah dicontohkan oleh Dr. Eko bagaimana misalnya kita menggrab 1000 jurnal, 1000 jurnal itu bisa kita grab dalam beberapa detik, lalu bisa kita simpan di Mendeley itu sendiri. Nanti bisa dilihat di YouTube sebelumnya ya, ada itu sudah kita jelaskan bagaimana mengambil data-data yang ada di metadatanya ya, metadatanya yang ada di lens.org ataupun di scopus.com. Tinggal nanti di apa namanya di tutorialnya juga sudah ada, jadi tinggal diikutin saja. Jadi kalau seandainya pengen 100, kalau kita ambil 1000 kan masih lebih 900 jurnal lagi. Tapi yang terpenting bagaimana nanti kita select, select, cut, seleksi kita cut yang tidak sesuai. Kalau sudah banyak kan saya pikir pasti akan lebih nyaman. Oke, terus bisa mengimport referensi otomatis dari database seperti Google Scholar dan lain sebagainya. Ini sangat menghemat waktu sekali ya. Oke, caranya membantu citasi dalam akurat efisien, citasi otomatis dari Microsoft Word. Jadi nanti Mendeley Bapak Ibu semuanya itu harus kita sinkronkan ke Microsoft Word. Ketika misalnya akun itu akunnya harus sama. Ya, kemarin sudah saya kita coba. Kok kenapa ini nggak nyambung? Karena ternyata kalau udah di akun Mendeley yang misalnya Ghazali @doctoral.edu
ac.id. Nah, terus di Microsoft Word-nya juga harus sama. Kalau tidak, dia tidak synchronize. Kalau dibuka dia bisa, tapi ketika kita mau otomatiskan itu tidak bisa, ya. Seperti itu. Oke, demikian ini penyampaian singkat dari saya, dan materi-materi sebelumnya sudah kita kita sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita practice to synchronize Mendeley to Word, Microsoft Word? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. One question only. Pak, saya tanya Pak, Siap Bapak. saya pernah udah lama sih. Mendeley itu kan pertama saya belajar di Maranatha. Nah, Ya, itu kan diinstal di laptop saya Pak. betul. Kadang kan kita eh, sudah banyak isi Pak, udah saya masukkan. Jadi tinggal gampang sekali sih, ya klik langsung dia otomatis di belakang di akhir dari artikel kita muncul. Nah, Ya. kayak gini Pak, kan tapi ini gimana ya, salah atau enggak pada saat kami sebenarnya nggak baca sih buku itu, tapi kami masukkan aja citasinya itu kira-kira berhubungan tentang kasus saya langsung klik itu, boleh nggak Pak? Terima kasih. Iya, buku kan sebenarnya itu sebenarnya ada cheating ya, cheating artian. Tapi no problem sebenarnya. Yang penting dalam buku itu tidak semua yang dalam buku itu harus kita baca. Jadi buku itu dibaca hanya bagian yang kita butuhkan saja. Nggak jadi masalah, Pak. Misalnya buku itu ada abstraknya saja, gitu. Kan bisa di-download manual ya. Apa dia Betul. di input manual, nggak jadi masalah. Sebenarnya antara membaca tuh mungkin gini, Pak. Jadi ya, kadang-kadang orang tuh salah. Membaca itu mungkin aja kita mendapatkan informasi dari orang lain. Tapi kan kita masukkan, kita harus harus memasukkan dari mana data itu berada. Bisa mendengar dari orang lain, atau kita bisa membaca langsung, atau misal dari informasi orang lain. Tapi tetap aja, karena untuk menghindari plagiarisme, kita harus masukkan dari mana citasi itu kita dapatkan. Gak jadi masalah, Pak. Yang terpenting Baik. kalau masalah baca atau enggak itu kadang-kadang itu ya ada sekitar 100 jurnal gitu kan, apalagi Scopus jurnal, nggak mungkin kita baca semuanya gitu kan. Makanya Betul Pak. di dalam penulisan itu, makanya kita nggak boleh serakah. Kenapa serakah? Misalnya kan itu kalau itu ada 5 orang tuh, ya kan? Kalau dalam Scopus itu ada the first author, the second author, and the third, the fourth, and the fifth. The first dia mungkin akan memberikan tentang judul atau latar belakang, ya kan? The second ada yang buat I just want to make the abstract only, ada buat abstrak doang. I just concerned to methodology. I just concerned to analyze, and I just take the part of the conclusion. Ada 5 orang pas cukup Pak, nggak berat-berat amat sih sebenarnya. Asalkan kita mau berkolaborasi. Kalau kita sendiri, kadang-kadang pecah kepala kita kan. Harus dari awal sampai akhir kita mikir sendiri, akhirnya itu nggak jadi. Makanya kan kalau bisa di kampus itu dibuatlah mahasiswa itu Pak, ada 5 orang dulu. Jadi jangan langsung kita pokoknya harus terbit Sinta. Wah, pasti dia nyuruh orang lain itu, nggak mungkin dia bisa ngerjakan sendiri. Kan kadang-kadang itu kampus harus ini minimal Sinta 2 gitu. Waduh besar itu, banyak itu pendampingan Sinta 2 tuh. Ya, jadi bagaimana nanti kalau Bapak sebagai dosen, kan ada berapa mahasiswanya Pak? Sana, Pak? Yang Bapak Saya aja. ada 3 kelas. 3 kelas. Wah, banyak itu Pak. Tiga. Dibuat aja. Jadi ada berapa jumlah mahasiswanya? Ada 100. Masing-masing 35 kali 3 sekitar 90-an sekian. Ya. 90 orang itu Bapak buat dalam grup, itu bisa menjadi berapa ini? Berarti kalau 90 misalnya 5, berarti ada sekitar berapa grup itu? Dibagi 5 berarti ada sekitar 10 grup, 20 grup ya. 20 grup Bapak kasih tema-tema masing-masing itu. Mereka akan membuat, jelaskan. Jadi bagaimana dalam membuat artikel itu, jadi harus bersama-sama. Jangan satu orang yang bekerja, yang 4-nya nggak bekerja, salah itu. Jadi bagaimanapun ya artikel itu kita yang memikirkan. Ya kalau kita minta bantuan orang lain untuk carikan citasinya nggak jadi masalah. Yang penting ada pikiran dari kita. Itu yang terpenting. Nah, jika Bapak bisa mengoptimasi semua mahasiswa tadi,
kayak diberikan pengajaran, terus dia bisa mengikuti apa namanya, kan sekarang banyak nih pelatihan di YouTube itu, yuk diarahkan saja. Misalnya bagaimana, kalau anak-anak tuh lebih banyak mereka di YouTube, lebih apanya lebih mereka lebih masuk gitu ya. Kalau kita kadang-kadang tuh, aduh YouTube udah berulang kali juga nggak nyambung kan gitu. Itu Bapak. Jadi Bapak upayakan itu Ya, keren tuh. Jadi, kalau ada Bapak 20, nama Bapak kan masuk di sana sebagai apa namanya sebagai pembimbing kan ya, di dalam ini. Nah, ya. itulah bagaimana meningkatkan istilahnya kumnya Bapak. Bayangkan kalau setiap tahun ada 90 yang Bapak pimpin, ada 20 jurnal Bapak bekerja sama dengan mahasiswa, kan sebenarnya dituntut mahasiswa dengan dosen bekerja sama. Ya kan ada 20 per tahun Bapak ada 20 jurnal masuk di sana, kan keren Pak. Itu Dan langsung otomatis ya Pak ya citasi ya kalau dia langsung mengambil judul dari analisis apa namanya artikel saya langsung langsung terkelihatan ya ya. ya kelihatan dia. Karena ada nama Bapak, karena nama Bapak udah terindeks di Google Scholar atau di Sinta ID. Tapi kadang-kadang sesuai Pak. Misalnya dia mata kuliahnya kan tentang mais Pak. Saya memang ngajarnya makro mikro utama saya, tapi saya dikasih mengajar mais. Ya, yang mais itu memang nggak mensupport penelitian saya. Nggak jadi masalah Pak. Itu namanya kan itu kolaborasi kita. Kan nanti kan kalau untuk lektor kepala ataupun untuk profesor itu harus satu jurusan dengan apa namanya latar belakang kita. Ya makro mikro aja Pak. Iya gitu. Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Karena kan kita sebagai pengajar ya. Gitu. Iya Pak. Oke, Pak, Siap. mungkin Kasih. kita lanjutkan ke Miss Karin Sania ini untuk Bapak Ibu ya siapkan laptopnya. Bagaimana nanti ya nanti saya sudah bilang dari awal aja santai aja. Karena ini kan obrolan ya, bukan sifatnya adalah formal. Jadi ini informal. Jadi silakan siapkan eh, device-nya masing-masing. Atau nanti kalau lagi di perjalanan mungkin rekamannya nanti direkam saja silakan. Silakan Miss Karin Isania untuk menyampaikan prakteknya. Udah saya kasih low recording. Oh silakan. Suaranya belum keluar deh. Masih mute. Masih suaranya yang belum terdengar. Mungkin masih terkoneksi dengan Bluetooth lainnya kali. Masih belum terdengar. Belum terdengar Mbak Kerin suaranya. Nah ya ya kecil nggak apa-apa. Suaranya kecil ya Mbak Kerin ini terdengar kecil sekali. Jadi nggak jelas. Sudah terdengar Bu. Sudah lumayan lumayan.
saya izin untuk share screen bagaimana terkait apakah di layar sudah jelas terdapat Sudah. delay. Sudah kelihatan. Di sini ada delay jika Bapak Ibu atau ada yang belum melaksanakan atau mendownload terkait Mendeley, boleh untuk bisa download terlebih dahulu pada Mendeley Reference Manager. Langsung di-insert ya, Mbak? Oh iya. Setelah bahwa dari akun tersebut, kita harus sama atau satu akun yang sama dengan Microsoft tersebut. Jika nama dari Mendeley ini adalah akun A, maka kemudian dari Microsoft Word tersebut, akunnya harus sama terkait Mendeley ini. Jadi akun tersebut satu akun yang sama. Lalu bagaimana cara menambahkan reference manager pada Microsoft Word? Sebentar, sedikit ada kendala. Sebelumnya jika memang di Microsoft Word tersebut adanya Mendeley pada bar di sini. Sebentar. Bahwa akun Mendeley dan akun Microsoft adalah menggunakan satu akun yang sama. Jika nama A pada Microsoft Word pada di sini menggunakan akun A, Ihsan Broto menggunakan, lalu di Mendeley juga menggunakan akun yang sama. Lalu bagaimana cara mendaftarkan atau men-site dari jurnal pada penulisan ilmiah kita? Jika kita menulis menurut, kita bisa menambahkan jurnal setelah apa yang kita download, kita langsung bisa type checklist dan insert citasi. Pada penggunaan citasi di sini, kita bisa pilih citasi menurut jurnal ataupun penelitian yang dilaksanakan, bisa menggunakan apa, edition terkait 7 tahun, ataupun terkait IEE. Biasanya sering dilakukan menggunakan apa edition. Pada penggunaan site tersebut, lalu kita bisa menambahkan kembali terkait referensi dari jurnal-jurnal yang lain. Jika terkait defense, kita bisa menuliskan defense di sini. Kita bisa menambahkan atau citasi kembali di Microsoft Word. Lalu bagaimana memunculkan terkait bibliografi ataupun referensi yang telah kita laksanakan? Kita bisa menuliskan dari titik 3 di sini. Dan Mbak, saya belum keluar itu ya, Mbak? Ya, siap, izin Bapak. Saya belum keluar ininya, Mendeley saya. Apakah Bapak sudah melaksanakan atau mempunyai Mendeley di laptop tersebut? Saya sudah punya Mendeley. Siap. Kayaknya suaranya harus dekat dengan mic-nya ya, jadi kecil ya suaranya. Apakah suaranya masih kecil sekali? Sampai di sini saya sudah sama. Jadi saya sudah keluar ininya Mendeley. Yang diklik itu kan insert citation atau open Mendeley atau insert bibliografi. Insert citation Bapak terkait untuk mensitasi pada penulisan artikel tersebut. Nah, ya ini udah keluar referensinya. Yang saya klik yang mana ya? Untuk klik nanti bisa diklik dari sini. Kita bisa menuliskan kata-kata kata kuncinya, lalu kemudian kita langsung insert citation di sini. Sebelum masuk ke sini, tadi Mbak klik yang mana tuh ya? Saya kok kelewatan tadi. Baik, bahwa dari akun dari Microsoft Word dan Microsoft Mendeley,
bahwa akun itu harus sinkronisasi dan satu akun yang sama, Bapak. Akun ini Saya sudah buka Microsoft Word. Nah, setelah itu proses berikutnya agak pelan-pelan ya Mbak. Saya agak gatek soalnya. ya betul, Bapak. Tidak apa-apa. Sudah. Sekarang Microsoft udah keluar. Saya udah klik. Sekarang klik reference ya. Ya, betul. Klik reference yang ada di Microsoft Word. Sudah. Sudah. Setelah keluar. Setelah itu, Sebelah kanan apakah sudah muncul terkait Mendeley site-nya di Microsoft Word, Bapak? nah, enggak ada ya. Nah, cara memunculkan terkait Mendeley site ini biasanya harus menggunakan apakah satu akun yang sama, Bapak, dari akun Microsoft Word dan Mendeley-nya? Saya nggak tahu asal sama atau enggaknya, tapi dulu pernah saya sudah mendownload itu. Sudah pernah pakai kami. Iya, siap, betul. Bahwa dari Mendeley ini kita harus menggunakan satu akun yang sama. Jadi Ya. memang harus login dulu dari akun yang sama, Bapak. Dari akun yang ada di sini dan Mendeley ini, bahwa akun tersebut harus sama. Misalkan kita coba keluar dari akun ini. Jadi kita harus menuliskan satu akun yang sama dengan satu akun Microsoft Word-nya. Oh. Jadi data tersebut bisa satu cloud dan bisa tersimpan. Apakah satu akun tersebut sama, Bapak? Sebentar. Baik. Dari sini nanti kita akan coba login lagi, mungkin sepertinya saya lupa terkait passwordnya. Kepada penulisan artikel ataupun jurnal tersebut, data jurnal tersebut bisa di-download dan bisa memiliki datanya dari sini. Bisa kita lihat data-data jurnal yang sudah kita download. Jadi kita bisa search jurnal ada di sebelah kanan. Pada citasinya kita bisa dari insert. Apakah sudah jelas ataupun ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu jika memang belum jelas? Berarti nih Mbak Kerin untuk kita mencari jurnalnya kita masukkan ini ya keywordnya di kolom search for reference. Itu Bapak terkait download Mendeley tersebut nanti ada di data di Elsevier ini ataupun Mendeley. Seperti saya ada lupa password. Nanti data dari sini bisa terlihat. Misalnya kita memiliki jurnal baru, kita kan bisa masukkan secara manual dulu ya Mbak ya. Setelah itu baru kita cite ya. Betul, terkait jurnal tersebut bisa di-download di Mendeley, Pak. Bisa dibaca dari Mendeley.
Ya, ini kan kelihatan nih author, title, year, publish, in, edit. Nah, itu tinggal klik aja kan dia muncul kan? Ya, Bapak betul. Tapi menggunakan satu akun yang sama dari Microsoft dan Elsevier. Akunnya yang ini. Akunnya Iya, ya. sama. Yang sama. Iya, ya. Sekarang saya ingin ngeklik misalnya Mulyadi, Empowerment of Indigenous People. Nah, itu supaya dia masuk ke ini Microsoft-nya artikel saya lupa caranya, Pak. Ya, betul. Caranya setelah kita menulis, kita langsung klik ini Bapak, sebelah kanan. Apakah di laptop Microsoft tersebut sudah ada Mendeley yang nyambung, tersinkronisasi satu akun yang sama dari sebelah sini, sebelah kanan, harus muncul terlebih dahulu Bapak terkait Mendeley. Nggak muncul dia ya. Kalau belum muncul, bisa di-insert dan dari Microsoft Word-nya. Oke, insert. Insert. Setelah itu, Terus kita cari di seperti App Store ataupun Play Store-nya di Microsoft Store, kita bisa menuliskan Mendeley. di store atau di My Apps? Store ya? Bentar, bisa Bapak. Mendeley Save. Coba ulangi dari insert, setelah itu kemana Mbak? Pelan-pelan. Ke App Store dari Microsoft Word, Bapak. Microsoft Store. Mendeley Microsoft Save. Word. Iya. Microsoft Klik. App Store-nya. Nah, sebelum masuk ke sana. Tadi Mbak tekan insert dulu kan? Ya betul. Tekan insert, biasanya di sini ada penambahan Mendeley gitu Pak. Di insertnya ini. Iya. Biasanya penulisannya insert. Ibu Karin, mohon maaf, volume suaranya bisa ditambah, Ibu. Baik, sepertinya suaranya memang kecil Ibu. Saya belum ada. Oh, baik, mohon maaf. Baik, terima kasih. Apakah suara memang sangat kecil? Iya, saya udah volume 70, masih kecil. Mohon maaf sebelumnya memang sepertinya ada kendala dari laptop. Baik, mohon maaf ya Ibu. Apakah suaranya masih kecil? Masih, Bu. Oh, masih. Jadi kita sulit menangkap jadinya nih.
sini apakah suaranya masih terdengar sangat kecil, Ibu Dewi? Kalau saya sudah dengar sih. Baik, terima kasih Bapak. Apakah dari Mendeley-nya sudah tersedia di Microsoft Word-nya? Nah, ini yang saya masih bingung. Ada Mendeley-nya, saya lupa caranya. Nah, iya betul. Biasanya untuk satu akun yang sama, dia bisa langsung muncul Bapak dari sini sebelah kanan. Ya, Tapi memang akun saya sama pasti. Cuman saya ingin mengambil seperti yang Mbak bilang itu, menurut by Yen et al. Itu supaya dia langsung ke otomatis masuk ke daftar pustakanya, saya belum lupa caranya. baik itu. Jika telah sudah melaksanakan penulisan dan pada bagian body note, jika memunculkan seluruh referensi ataupun daftar pustaka, penulisannya dari titik 3 dari sini ya Pak, lalu memunculkan pada insert bibliografi, maka mereka akan muncul semuanya. Apa yang ada di kita tulis. Seperti ini. Nanti munculnya seperti ini Bapak untuk memunculkan semua daftar pustaka, apa yang telah kita Nah, tulis. yang itu maksud saya, gimana cara memunculkan itu? Betul, baik, saya akan ulangi ya Bapak. Cara memunculkannya, kita mau sebelah sini dan menuliskan daftar pustaka. Kemudian dari titik 3, nanti di sini, kita langsung klik insert bibliografi. Oke. Penting. Maka semua daftar pustaka sudah muncul Bapak. Terkait penulisan di sini. Nanti dia bisa otomatis langsung untuk tulisan daftar pustakanya dengan benar. Apakah sudah jelas Bapak untuk terkait? Mbak Karen, berarti untuk menuliskan di Word itu yang daftar pustaka itu muncul secara otomatis, itu kita klik ya yang di kotak sebelah kanan. Klik kolomnya itu. Betul, jika ini untuk pencarian kata kunci dari kata-kata ilmiah yang ingin di cite seperti itu, Pak. Untuk citasi. Dari sini kita bisa. Saya setelah saya klik saya klik insert bibliografi, saya klik, terus muncul ada tulisan ini, there are no citation in this document. Oh, betul, bahwa dari Mendeley tersebut, jurnalnya memang harus kita upload terlebih dahulu, Pak. Oh. Jadi, Mendeley berarti harus diupload dulu. Caranya gimana? Cara download? Oh iya, sebentar. Sebentar, saya izin stop dulu. Saya akan memasukkan email. Mohon maaf. Oh, ini bisa add sendiri ya? Iya, bisa di-add sendiri, Bapak. Iya, itu bisa secara manual ataupun secara ini. Itu langsung masuk di ini aja di Mendeley masing-masing Bapak Ibu semuanya. Add new source, add new placeholder. Oke. Kalau kurang jelas nanti lihat di YouTube aja Pak, di pertemuan sebelumnya itu ada, udah dijelaskan. Apakah ada pertanyaan terkait Mendeley-nya ada yang belum tersedia di... Boleh bertanya, Mbak? Halo? Ya, betul. Saya terdengar suara Ibu Indah. Ya, makasih. Bagaimana kalau kita mau menyisipkan atau file data CSV? Data CSV itu berarti dari Excel ya, Ibu? Data-data Ya, CSV atau RIS ya. Kalau kita misalkan mendownload file dari dokumen dari ini Scopus, Mbak.
Untuk CSV itu saya belum tahu ya Ibu. Biasanya kalau Hmm, penulisan dari Scopus itu sendiri, biasanya dari ya. jurnal e-book ataupun jurnal PDF. Untuk CSV mungkin Oh, saya belum tahu. yang model berarti kita downloadnya PDF saja. Iya betul, dari download PDF ataupun e-book Hmm. tulisan. Kalau penulisan dari Scopus Hmm. itu sendiri. Terus bagaimana kita menghubungkan ke Mendeley-nya, Mbak? Untuk Mendeley-nya harus satu akun yang sama Ibu, dari Microsoft dan Mm-mm. Elsevier ataupun Mendeley-nya. Ya, kemudian itu file PDF-nya, keseluruhan file PDF itu di add di mendeley.com ya, reference manager. Ada kata add new di situ. Seperti itu ya, Mbak, caranya. Atau gimana, Mbak? Dan jurnal ataupun penambahan Mendeley-nya itu sendiri dari Microsoft Ibu. Apakah satu akun yang Iya. sama? Hmm. Iya, iya. Tapi belum tahu, saya belum yakin dengan caranya bagaimana, Mbak. Saya sudah coba mendapatkan file download dari Scopus, tapi belum berhasil, Mbak. Iya, betul. Mungkin jurnal tersebut berbayar mungkin Ibu, jadi memang tidak bisa terdownload. Hmm. Untuk dari Scopus biasanya ada jurnal-jurnal yang Iya. berbayar, jadi tidak bisa di-download biasanya. Takutnya memang itu bayar dan nggak bisa di-download. Ibu. Mbak, tapi file metadatanya saja yang terdownload dan berhasil. Saya bukanya sebelumnya di CSV, kemudian di RIS, data-data metadatanya itu ada yang masuk abstrak. Cuma saya coba nambahkan di di Mendeley itu tidak masuk. Coba diimpor, Sudah di add impor di di Mendeley. library. Ya, Apa sudah di add di Mendeley-nya? oh itu yang mau saya tanyakan, Pak. Betul. Jadi untuk Diimpor ya, impor library atau iya, gimana? impor dari Mendeley itu sendiri. Impor library atau file itu, Mbak, from komputer itu. Ya, sebentar. Sepertinya mohon maaf ada sedikit kendala dari akun saya. Saya akan coba. Hmm. Ya, Pet. Udah dapat? Udah dapat Iya, ya? Mbak. Saya kira Mungkin sepertinya memang ada kendala dari Mendeley saya. Apakah ada yang ditanyakan kembali terkait Mendeley-nya? Jadi saya ingin menambahkan aja ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang dijelaskan oleh Ihsan Karin tadi itu bagaimana mensitasi ya. Jadi tugasnya sudah selesai sebenarnya. Dari mensitasi citation, sitasi dan referensi. Ya, jadi ada dua tuh. Kalau sitasi berarti kita apakah dia bentuknya body note ataukah dia bentuknya footnote. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi sudah sangat tepat. Jadi intinya masuk atau tidaknya jurnal tersebut itu harus ada di hubnya kita dulu. Kan sudah saya bilang dari awal bahwa Mendeley ini adalah perpustakaan kita. Jadi kalau misalnya tidak termasuk berarti bukunya itu nggak ada di perpustakaan. Bagaimana caranya? Kan kemarin sudah kita bahas bagaimana misalnya mencari buku-buku atau jurnal yang ada di scopus.com ataupun di lens.org. Nah, dari pertanyaan Ibu Indah tadi, jadi bagaimana misal kita bisa nggak sih mengimport? Nah, kita bisa kalau import berarti kita yang kita dapatkan itu metadatanya.
Kenapa metadatanya itu penting? Karena untuk memudahkan kita di dalam tracking, tracing, tracking, and selecting. Jadi kalau misalnya kita kalau di lens.org ataupun di Scopus itu kan banyak bisa kita kita ambil ya. Misal kalau di ini mengimpor sekitar 50 jurnal misalnya. Dari 50 itu kita masukkan di dalam Mendeley kita, misalnya saya diperlihatkan di sini yang Mendeley saya ya. Gimana cara pakai ini? Nih. Nah, ini kan Mendeley yang saya punya nih. Dari Mendeley ini kan tuh. Kan banyak sekali nih apa namanya sudah. Berarti kalau dia ada PDF-nya berarti dia sudah saya ini sudah ada PDF-nya. Tapi kalau kita misalnya memasukkan eh, dalam bentuk metadata dia belum muncul biasanya gitu. Kalau saya contohkan lagi ya. Kalau kita metadata bisa ngambil dari sebentar. Sebentar. Oke, misalnya kita buka di Scopus misalnya Scopus. Scopus misalnya kita mencari tentang apa ini misalnya nih? National security misalnya. Kita search di sini. Nah, di sini kalau kita misalnya kan itu ada banyak banget nih, ada sekitar 25.000 ya. Atau kita ini dulu, kita filter dulu dari misalnya 2023 aja, misal biar dikit lah ya. 2025 social science artikel, terus national nggak usah, funding ratio English yang bahasa Inggris. Kita limit tuh, kita lihat ada berapa. Ada 7.000, kan banyak tuh 7.000. Oke, sekarang kita urutkan dari the highest cited by highest. Nah, di sini kan kita bisa ekspor deh, Bu. Nah, jadi kan kita kan misalnya nggak ada waktu nih untuk ini. Kita pengen masuk ke Mendeley, jadi Mendeley yang mencari. Kalau ekspor kita pakai RIS ekspor. Oke, dokumen bla bla bla, oke ekspor. 10 dokumen itu ekspor. Tuh, kan udah masuk kan. Was successfully exported. Ibu tinggal pindahkan. Saya biasa di download. Nah, ini Bu, Scopus. Tinggal kita drag aja. Masuk ke mana? Misalnya ke eh, all dokumen misalnya. Sorry. Atau ke need review. Atau create new folder ya. New folder misalnya national security. National security. Security. Kita kini sini aja. Saya ambil lagi. Saya ambil dari set masuk. Masuk Bu ya. Nah, kan kalau kita dari RIS ini kita hanya bisa misalnya masukkan ada 10 nih. Ada 10 jurnal kalau di Scopus, tapi kalau di Lens itu bisa Prof, nggak kelihatan, Prof. apa? Nggak kelihatan gambarnya, Prof. Gambarnya nggak berubah-berubah nih, tetap tampilan Scopus. Iya, mesti, iya. Sama Pak Iya, Ghazali, Prof. ekspor dan selanjutnya itu kita nggak bisa mengikuti. Sebentar, mana ini saya.
Oh ini Mendeley saya. Ini udah masuk tadi kan? Ini ada itu dengan format RIS Bu ya. Kalau RIS itu masuk di sini. Nah, jadi kan ini kalau udah ada nih. Kalau kita misal mau melihat dulu, melihat apa namanya eh, materinya apa national security atau security. Jadi kita ngebacanya cepat itu. Nah, tuh. Jadi ada jurnalin yang ada muncul nih. Bu klik aja nih. Informasinya ada di sini. Nah, kan ini kan informasinya kan kalau RIS itu dalam bentuk metadata. Jadi kita kan belum punya datanya kan. Ini kan ditunjukkan ada URL-nya. Apakah kita bisa download dari sini? Atau Ibu kalau ada HDMI bisa nggak nih open access atau enggak? Nah, kita copy di sini. Nanti kita pastekan ke di website. Atau misalnya dengan melalui DOI. DOI bisa juga ini. Ntar kita ambil DOI-nya. DOI, copy. Kita masuk lagi nih. Wait. Hmm, bukan juga. Bukan juga. Sebentar. Oke, saya ya ini. Nah, di sini tadi kan oke saya pakai DOI ya. Kita cari informasinya bisa pakai Skihub lah ya. Skihub. Tadi pakai metadata Bu ya. Jadi ini saya ambil DOI-nya, ada nggak kira-kira ini? Nah, ini ada nih. Nah, ini yang kita nanti download. Download, masukkan download aja. 1950. Download. Nah, data ini yang kita masukkan ke apa namanya? Kita harus input secara manual ya. Bukan begitu, Karen? Ya, betul, Bapak, Nah, terkait memasukkan inputnya satu persatu. pemasaran. Ya, gitu. Jadi dia harus ada effort dari kita juga untuk memasukkan ke desktop itu sendiri. Nah, kalau nggak mau repot, kita download dari sini. Tapi kita harus baca yang mana kira-kira yang berhubungan dengan penelitian kita. Misalnya kita ambilkan 10 nih. 1, 2, 3. Apakah terlihat semuanya Bapak Ibu? Lihat, Terlihat ini, Ghazali. 6, 7, 10 lah kita ya. Semuanya juga kita ambil ini. Karena kita kan nggak ada waktu nih untuk ngebaca. Download. Oke. 10, download it. Kita lihat ada berapa ya? Berarti 50% udah terdownload 1. 92, 2 yang terdownload di sana. Jadi walaupun kita memiliki akun premium, tetap aja ada yang kita harus berkunjung, bersilaturahmi ke publishernya. Ini lihat nih, ini publisher apa ini? Ya, nanti tinggal di download aja sini dari sini. Nah, jadi ada effort juga ya. Jadi tidak langsung dapat langsung semuanya gitu ya. Nih, oh ternyata ada nih. Oke, kan tinggal kita view PDF aja. View, paste verification progress. Ini kayak kita harus pakai Starlink ya biar cepat ya. Set. Udah deh, tinggal kita download di sini. Harus menunggu ya. Memang pekerjaan kita itu orang menunggu. Ya, kita masukkan download. Nah, itu kan ada 3 tuh, udah ada 3.
Nah, ini kan bisa kita masukkan secara manual. Ini misalnya 1, 2, berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tekat aja lah nih. Cut. Atau langsung dimasukkan ke 1, 2, 3, 4. Sorry, ini Ini saya nggak gambarnya bisa. berbeda yang diutarakan sama Pak Ghazali. Ya, bisa dibayangkan aja Pak. Nanti kan udah di download kan. Jadi saya copy paste di sini. Nanti tinggal kita masukkan di folder ini. Folder. Lihat ya semuanya ya di sini ya. Misalnya di dokumen mana nih? Di folder di sini nih. Oke, copy. Oh, nggak bisa ya. Ini berarti masukannya dari mana nih, Dek? File. Oh, add. Sorry. Ada ini. Add. Ini nih. Tuh, masuk. Kelihatan nggak semuanya, Bapak? Masih agak nge-lag sepertinya Bapak. Masih belum Ya, masuk. set udah masuk dia itu. Dokumen selected nggak ada. Oh, nggak masuk dia. Saya coba lagi. 2, 3, 4. Open. Oh, nggak masuk itu, Dek, ya? Coba praktekkan yang masukkan jurnal yang dari downloadan kita tadi ke itu. Siap betul. Saya akan coba lanjutkan terkait apakah suara sudah terdengar? Bagus ini, keren. Baik. Baik. Yang tadi Dek, masukin dari jurnal yang kita sudah download ke itu. Saya kayaknya lagi bermasalah. Apakah sudah terlihat? Belum Mbak Karen. Masih blank. Masih gelap, Mbak. Biasa itu lagi on progress. Biasa. Apakah sudah terlihat? Udah. Sudah. Oke. Sudah. Nah, betul. Baik. Nah, ini Cara menambahkan dari dokumen tersebut, kita tambah dari add new ataupun files dari komputer kita. Kemudian, kita tambahkan beberapa dari file yang kita telah download. Misalkan seperti ini, kita tinggal drag ataupun kita tinggal tarik ke sini. Dia akan nge-load terlebih dahulu sampai terdownload. Jadi Mendeley ini bisa jadi cloud dari perpustakaan berbagai jurnal yang telah kita download. Beberapa jurnal-jurnal yang sudah open access ataupun yang bisa di-download. Nah, masih menunggu. Jadi ada dua cara ya Mbak Karen ya. Jadi tadi yang tadi dipraktekkan sama Pak Ghazali, ekspor dari Scopus ke Mendeley atau kita download dulu di Word, setelah itu baru kita transfer lagi ke Mendeley ya. Siap, betul Bapak. Dari Scopus kita download ataupun dari RIS tersebut secara manual. Nah, setelah kita download, ada beberapa file-file yang telah terdownload dan kita bisa membuat koleksi ataupun berbagai tema, misalkan tentang geodefense ataupun South China. Kita bisa nambahkan. Lalu kita harus sinkronisasi terlebih dahulu, kemudian kita lihat pada Microsoft dengan akun yang sama. Pada referensi di sini, kita juga jangan lupa untuk sinkronisasi kembali. Jika bahwa file-file yang kita download tadi dan kita upload di Mendeley, kita harus sinkronisasi pada Microsoft Word. Karena takutnya ada yang tidak terload ataupun tidak terupload. Untuk Jangan lupa sinkronis kita klik yang ini. untuk Di sebelah sini. Oke. Sinkronisnya ada sebelah kanan. Sudah warna hijau. Berapa di sini ada koleksi-koleksi yang telah
di-download. Kita bisa klik pada insert citasi pada penulisan artikel tersebut. Beberapa ataupun kita bisa mencari kata kuncinya. Bisa kita langsung cite, insert citasi. Dari Mendeley itu sendiri juga bisa terlihat pencarian kata kunci dari beberapa jurnal. Di all reference. Sebentar, sepertinya ada kendala koneksi. Bisa kita baca di sini juga. Jadi pada pembacaan di Mendeley, PDF ini bisa tersedia dan dibaca. Apakah sudah jelas ataupun ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mbak, bisa diulangi lagi tadi cara ekspor file yang di Scopus ke Mendeley, karena tadi tampilannya kita nggak melihat. Baik, dari Scopus ya Pak. Sebentar, ini kita bisa buka dari Scopus. Betul. Kita bisa mencari Scopus ataupun jurnal-jurnal terkait kata kunci. Sebentar. Kita juga bisa arrange dari tahun. Pada jurnal. Kemudian beberapa jurnal ada yang open access ataupun tidak ya. Ada beberapa jurnal yang memang perlu dibayar. Ada jurnal yang berbayar. Jika tentang ini kita langsung klik view publisher. Kita langsung download dari PDF ini. Biasanya beberapa langsung tersedia. Kita view PDF. Baru kita download. Kita download. Kita buat file pada satu file. Download. Kemudian dari Mendeley, kita klik sebelah sini. Kita tambahkan dari add new, terus file komputer, dan klik di sini. Apakah sudah jelas Bapak terkait download dari Scopus tersebut? Ya Mbak, jelas itu yang download ya, tadi versi download. Tadi Iya, betul.
Ya nanti saya coba ini yang testing tadi ekspornya nanti bisa saya coba dulu. Siap. Terima kasih. Apakah pada pagi hari ini ada pertanyaan kembali terkait Mendeley dan Microsoft Word yang untuk harus satu akun yang sama? Mungkin sekian Bapak Ghazali terkait. Oke, terima kasih Mbak Kerin, luar biasa. Mohon Ya Bapak Ibu, tadi itu sudah saya pikir itu sudah sangat jelas sekali bagaimana Mbak Kerin memberikan how to cite and how to reference, ya, bagaimana mensitasi dan mereferensi, itu yang penting. Ya, karena memang ini pembelajarannya bagaimana mensitasi sebenarnya. Tadi sudah diulas juga how to download, bagaimana untuk memasukkan. Tapi yang terpenting kalau kita lihat dari pembahasan pada hari ini, ya, how to automate your journal itu menggunakan Mendeley. Ya, bagi yang belum terhubung, bisa juga itu banyak di YouTube, bukan hanya di YouTube Nusa Academy saja, mungkin di YouTube yang lain ada bagian how to synchronize Mendeley Desktop atau Mendeley Manager to Word. Oke, itu Microsoft Word banyak banget. Jadi bisa dilihat sana. Karena ini kan pembelajaran kita udah pertemuan yang keberapa ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, coba di-review the previous videos di nusaacademy.com. Situ udah sangat banyak banget, jadi memang harus apa namanya dilihat, ya. Jadi kalau memang belum jelas nanti dilihat sebelumnya, karena kalau dijelaskan lagi nanti mundur lagi gitu kan. Because for the next meeting itu kita sudah ke anatominya. Karena pertama bagaimana judul sudah kita ajarkan di Opsus AI, bagaimana mencari jurnal sudah diajarkan, baik yang gratis, yang berbayar, sampai yang premium sudah semuanya. Termasuk how to otomatisasikan tulisan dengan Mendeley juga sudah. Nah, next meeting itu adalah anatominya, ini yang penting. Ini anatomi berarti rangka yang terpenting. Oke, nanti akan disampaikan oleh sudah saya call itu Dokter Eko akan menyampaikan nanti. Nah, baru nanti setelah anatomi baru kita publish. Nah, gitu kita buktikan seotodidak apa sih di Opsus AI, bisa nggak sih orang Opsus AI itu menembus Scopus dengan secara otodidak. Nah, tentunya dengan pelajar-pelajar. Bagi yang baru bergabung nanti dilihatin aja dari OMES, ada suhu, ada sufi, itu bahasanya itu kan yang sudah kita buat itu. Saya juga lupa itu apa namanya isi-isinya, tapi yang penting itu sudah kita jelaskan semuanya. Ya, Ibu Dewi, mungkin ini udah jam 10.29, tinggal 1 menit lagi. Nanti setelah itu acara Baik. gratis. Baik, terima kasih kepada Ibu Karin Istania atas sharing terkait Mendeley yang sangat bermanfaat sekali, dan terima kasih kepada Bapak Ghazali Thompson yang telah memberikan tambahan-tambahan dan introduction terkait autodidak fokus cepat dengan topik Mendeley. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini, dan jika selama kegiatan berlangsung terdapat gangguan jaringan atau salah ucap dan sikap, kami mohon maaf. Happy weekend, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ghazali, terima kasih Mbak Terima kasih Karin. Mbak Ghazali, Mbak Dewi, Mbak Karin.